Maka kejadian yang digambarkan di dalam ayat 63 ini terjadi nanti di hari kiamat, di hari akhirat. Dihadapkan neraka kepada seluruh manusia, kemudian dihadirkan secara otomatis rasa takut yang luar biasa, sekaligus penyesalan mereka-mereka yang ketika dalam kehidupan di dunia tidak juga melakukan ketaatan kepada Allah, tidak juga menunjukkan keimanan yang benar. Bahkan kalimat hadhihi jahannam ini menunjukkan sebuah kalimat yang semakin membuat takut dan sangat was-was luar biasa yang dirasakan oleh orang-orang yang kufur tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang telah dan terus Allah limpahkan nikmat dan karunia-Nya. Semoga kita termasuk hamba Allah yang bisa mensyukurinya, menjadikan apa yang Allah berikan betul-betul menjadi kebaikan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan jangan sampai kita berlindung kepada Allah dari sikap, perbuatan, perkataan, apalagi sebuah keyakinan yang itu bertentangan dengan sikap syukur kepada Allah, yang itu akan menjadikan sebab kita terancam dengan azab Allah yang pedih. Wal'iyadu billah. Ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Di pertemuan 3 bulan yang lalu, kita di ayat ke-62 dari surah Yasin. Dan insyaallah kita akan lanjutkan di ayat berikutnya. Kita sedikit mengulang dengan meringkas apa yang sudah kita sampaikan agar kita bisa mengaitkan apa ketersambungan dari materi ataupun faedah yang ada di dalam ayat 62 kemudian ke ayat berikutnya 63, 64 dan seterusnya. Di ayat 62 Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan sebuah takkid, penguatan. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Sesungguhnya syaitan itu benar-benar telah menyesatkan jibilan katsira, sebagian besar di antara kalian. Artinya, sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh syaitan yang di hadapan Allah Azza wa Jalla bersumpah untuk menyesatkan anak keturunan Adam, maka betul-betul itu sudah menunjukkan hasil yang luar biasa. Sehingga kalimatnya walaqad adalla minkum jibilan katsira, sungguh
telah tersesat, telah berhasil menyesatkan kalian dalam jumlah yang sangat besar dari apa yang telah dilakukan, diusahakan oleh syaitan. Afalam takunu ta'qilun. Maka oleh sebab itu, apa iya kalian itu tidak memfikirkannya? Maka di antara faedah yang besar yang kita ambil dari ayat ini, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ya, bahwasanya ketahuilah adanya sebuah kepastian tanpa ada keraguan. Yang ini harus menjadi keyakinan kita tanpa keraguan, yaitu apa? Permusuhan yang nyata dari syaitan kepada seluruh anak keturunan Adam. Dan ketika di dalam banyak ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya syaitan itu adalah innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata, maka ketahuilah adalah suatu hal yang tidak mungkin atau mustahil. Kemudian di antara bisikan syaitan, ajakan syaitan itu menunjukkan kepada keselamatan dan kemuliaan. Ya, sekali lagi, mustahil, tidak mungkin syaitan yang sudah dicap dengan aduwwum mubin, musuh yang nyata itu, kemudian ada dalam dirinya baik perkataannya, perbuatannya, bisikannya kepada kita yang itu bersesuaian dengan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada. Kemudian yang berikutnya, faedah yang besar yang harus kita pegang adalah bahwasanya siapa saja yang dia mengikuti bisikan syaitan, mengikuti tipu daya syaitan, maka dia dicap dengan kalimat orang yang tidak berakal, dianggap orang yang jahil, ya, dinafikan akal darinya. Akal dalam arti sebuah sikap, sebuah pemahaman yang melahirkan sebuah perbuatan yang sesuai dengan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Sehingga kemarin kita contohkan bagaimana Abu Jahal itu yang kita sebut, dikenal oleh kita umat Muhammad SAW dengan sebutan Abu Jahal, bapaknya kebodohan, padahal dia bukan orang bahlul, bukan orang bodoh, bukan orang yang gak tahu apa-apa, bahkan dia disebut Abul Hakam di kalangan kaumnya. Ya, tidak hanya secara pemikirannya ataupun akalnya yang dianggap orang pintar, bahkan dianggap orang bijaksana, bahkan memiliki kedudukan sosial ekonomi yang tinggi di tengah masyarakatnya. Kenapa disebut Abu Jahal? Karena dia tidak juga mengambil faedah dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya berupa peringatan, dan masih juga menuruti tipu daya, ajakan, bisikan syaitan. Oleh sebab itulah juga disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 17, innamat taubah, bahwasanya yang disebut taubat, yang itu akan diterima Allah di sisi Allah adalah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah, adalah mereka yang saat melakukan perbuatan buruk itu di atas kebodohan. Nah, bijahalah di sini maksudnya adalah dinafikannya akal. Apa maksudnya? Semua orang yang dia menuruti ajakan syaitan sehingga jatuh dalam kemaksiatan, maka saat itu dia lakukan, saat itu dinafikan akal pada dirinya. Ya. Jadi walaupun kita mengaku pakar, mengaku pintar, mengaku sebagai cendekiawan, bahkan diakui juga oleh masyarakat secara luas, namun ketika tak juga kita mengikuti petunjuk Allah, ya, bahkan kita sering melakukan hal-hal yang menyimpang dari rambu-rambu syariat Allah, maka tidaklah itu disebut sebagai pakar, orang pintar, orang berakal. Justru bagi dirinya dinafikan akal di atas kebodohan. Dengan sebab apa? Tidak mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla, justru mengikuti tipu daya syaitan. Itu kemarin kesimpulan yang kita ambil, beberapa faedah yang penting dalam ayat ke-62 dari surah Yasin. Kita lanjutkan di ayat ke-63.
Allah berfirman, "Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun." Inilah neraka jahanam yang dahulu kamu diancam dengannya. Ifafillah azani Allah wa iyyakum. Penyebutan hadhihi, maka ini dikembalikan kepada yang terdekat. Ya. Hadhihi jahannam, maka ini menunjukkan sesuatu yang dekat. Ketika misalkan disebutkan untuk mengarahkan atau memberikan pemahaman sesuatu yang jauh, maka tidak digunakan hadhihi, tapi akan digunakan tilka. Ini penjelasan dalam kitab ini. Ini menunjukkan bahwasanya ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, menunjukkan kalimat hadhihi kepada sesuatu yang dekat. Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini dengan kalimat hadhihi jahannam sebagai isyarat yang menunjukkan kedekatannya dengan mereka. Apa yang dekat? Neraka jahanam. Karena neraka jahanam akan didatangkan nanti di hari kiamat. Yang dijelaskan dalam satu riwayat, dia akan ditarik oleh ditarik dengan 70.000 ikatan. 70.000 ikatan. Dan di setiap masing-masing ikatan ditarik oleh 70.000 malaikat. Berapa berarti? 4 miliar 900 juta malaikat yang menarik jahanam. Kemudian setelah itu didatangkan, diperlihatkan di hadapan manusia, yang itu akan menimbulkan rasa takut yang luar biasa dahsyatnya. Tidak ada seorang pun yang akan mampu menggambarkan kedahsyatan dari neraka. Nah, saat itulah, saat neraka didatangkan oleh Allah, diperlihatkan, ditampakkan di hadapan manusia, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadhihi jahannam. Inilah neraka jahanam allati kuntum tu'adun, yang dahulu kalian wahai orang-orang kafir sudah diberikan peringatan, sudah diberikan ancaman dengan neraka ini, namun kalian mendustakannya. Ya, ayyuhal rahimani Allah wa iyyakum. Maka kejadian yang digambarkan di dalam ayat 63 ini terjadi nanti di hari kiamat, di hari akhirat. Dihadapkan neraka kepada seluruh manusia, kemudian dihadirkan secara otomatis rasa takut yang luar biasa, sekaligus penyesalan mereka-mereka yang ketika dalam kehidupan di dunia tidak juga melakukan ketaatan kepada Allah, tidak juga menunjukkan keimanan yang benar. Bahkan kalimat hadhihi jahannam ini menunjukkan sebuah kalimat yang semakin membuat takut dan sangat was-was luar biasa yang dirasakan oleh orang-orang yang kufur tersebut. Apa yang menyebabkan itu? Yang menyebabkan karena kedustaan yang mereka tunjukkan saat mereka hidup di dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Tur. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surah At-Tur di ayat 13, 14, 15, 16. Yauma yuda'una ila nari jahannama da'a. Pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan dorongan yang sangat kuat. Hadhihin nar, inilah neraka allati kuntum biha tukadzibun, yang kalian wahai orang-orang kafir ketika dalam kehidupan dunia dulu kalian mendustakannya. Mendustakan bahwasanya masa iya ada neraka, masa iya orang yang berbuat jahat akan diberikan balasan nanti di akhirat, masa iya, mendustakan. Tidak menunjukkan sikap keyakinan dalam hatinya, tidak menunjukkan sikap pembenaran dengan amal perbuatannya tentang keberadaan hari akhir, salah satunya surga dan neraka. Sehingga pada saat itu kalimatnya adalah yuda'una ila nari jahannama da'a. Mereka betul-betul didorong, mereka ingin menghindar, mereka ingin menjauh dari neraka pada saat ditampakkan di hadapan mereka. Namun saat mereka berusaha menjauh,
didorong dengan kuat, dengan dorongan yang kuat, sehingga mereka akhirnya terdorong, terlempar ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Yauma yuda'una ila nari jahannam da'a. Di hari di mana mereka dicampakkan, didorong dengan sekuat-kuatnya dorongan masuk ke dalam neraka jahanam. Saat itulah dikeluarkan kalimat sebagai sebuah celaan. Hadhihin nar, ini dia neraka. Allati kuntum biha tukadzibun, yang dulu kalian wahai orang-orang kafir mendustakannya, tidak percaya. Baik, barakallahu fikum. Kita kutipkan ayat yang awal saja. Adapun ayat yang selanjutnya 14, 15, 16 tidak terlalu terkait dengan yang sedang kita bahas. Intinya di ayat 63 ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, inilah neraka jahanam yang kalian semua dulu waktu di dunia diberikan peringatan, diancam dengan neraka ini, namun kalian mendustakan. Di mana kita tahu bahwa mereka mendustakan? Dijelaskan dalam surah An-Nur di ayat ke-13. At-Tur ya, maaf. Surah At-Tur ayat 13. Afafila azani Allah wa iyyakum. Maka apakah kita masih ada keraguan? Jawabannya seharusnya tidak ada sama sekali. Ya. Apakah ada mungkin di antara kita yang memiliki keraguan? Boleh jadi. Boleh jadi karena waswas syaitan sehingga muncul dalam hati ini walaupun sifatnya sekilas. Ya, lewat gitu saja sikap tidak mempercayai dan ada kecenderungan mendustakan adanya surga dan neraka. Itu dari sisi sikap kebatinan. Boleh jadi akan ada was-was itu. Maka was-was ini harus selalu kita jeli terhadapnya dan harus segera berusaha untuk mengembalikan yang was-was kembali kepada yang yakin. Dan Masya Allah ya ikhwah, di dalam Al-Quran banyak sekali kalimat-kalimat yang menegaskan kepada kita bahwa akhirat itu ada, bahwa surga neraka itu ada, bahwa janji Allah itu benar, ancaman-ancaman Allah itu adalah juga benar nanti di akhirat. Yang kadang di antara kita karena tipu daya dan juga was-was dari syaitan kadang muncul sekilas. Apa iya? Apa iya? Maka hati-hati. Harus kita senantiasa terus memperbaharui keimanan kita. Dari sisi sikap kebatinan kita. Kemudian dari sisi amaliyah lahiriah dari perbuatan anggota badan kita harus juga membuktikan akan kebenaran keyakinan kita yang tanpa keraguan akan adanya hari akhir. Sehingga sering kita membaca dalam beberapa hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan juga di beberapa hadis atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Apa itu? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan apa? Siapa yang memiliki iman yang benar. Apa di antara bentuk keimanan? Yakin dengan adanya Allah dengan segala sesuatu yang harus kita yakini dari rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya. Kemudian juga punya keyakinan bahwa ada hari akhir, yang di hari akhir itu akan ditegakkan hisab, perhitungan dan balasan atas setiap amal yang kita lakukan. Yang di hari akhir itu hanya akan ada dua tempat kembali. Kalau tidak di neraka, berarti dimasukkan surga atau sebaliknya. Maka siapa yang memiliki keimanan yang benar kepada Allah, keimanan yang benar kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Artinya tak cukup sebuah keyakinan hanya ada dalam pengakuan dan ada dalam hatinya saja, namun harus dibuktikan dengan perbuatan. Kalau bicara yang baik, gak pernah dusta, selalu benar ucapannya, gak pernah menyakiti, justru menghadirkan kesenangan, kebahagiaan bagi orang lain, dan seterusnya dari perkataan-perkataan yang baik. Kalau nggak bisa juga, ya sudah diam saja, tahan diri untuk tidak mengucapkan apapun.
Daripada saat kita keluar kalimat-kalimat dari ucapan kita, justru itu bukan kebaikan. Ini bentuk dan bukti kebenaran keimanan. Sebagaimana juga fal yukrim jarah, memuliakan tetangga. Sikap memuliakan tetangga itu adalah bukti kebenaran keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Dan seterusnya, termasuk memuliakan tamu dan seterusnya. Ya. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai kalian mencintai, menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai, mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Kalau saya senang diperlakukan begini, saya pun akan memperlakukan orang lain begini. Kalau saya nggak suka diperlakukan begitu, maka saya pun tidak akan memperlakukan orang lain begitu, dan seterusnya. Ya, maka ayolah rahimani Allah wa iyyakum, sekali lagi, kebenaran keimanan kita tidak cukup hanya dalam pengakuan di lisan ataupun pengakuan yang katanya ada dalam hati ini, melainkan harus dilengkapi dengan amal perbuatan. Nah, kalimat bahwasanya di dalam surah At-Tur alladzi kuntum biha tukadzibun, yang kalian semua atas apa yang Allah sudah siapkan berupa surga dan neraka itu kalian mendustakan, boleh jadi sikap mendustakan ini dalam perbuatannya. Artinya pengakuan di lisan akan tetapi tidak dibuktikan dengan amal perbuatan. Baik, barakallahu fikum. Jadi ayolah ikhwah, hendaknya kita semakin menguatkan keyakinan dan semakin memastikan bahwa setiap apa yang kita lakukan berupa amalan, baik itu perkataan maupun perbuatan, harus betul-betul sebagai realisasi kebenaran keimanan dalam hati kita yang tanpa keraguan. Itu yang terpenting. Ya, jangan sampai justru perkataan kita, apalagi keyakinan kita, termasuk perbuatan kita, menunjukkan sikap mendustakan kehidupan setelah kematian, mendustakan yaumul hisab, mendustakan surga dan neraka. Waliyadzubillah. Baik. Kemudian kita ringkas saja karena kita ingin sampai nanti ke ayat 65. Di ayat 65 itu ada faedah yang sangat penting untuk kita pahami dan kita amalkan. Di ayat 63 ini secara umum, kalau kita lihat beberapa faedah yang bisa diambil sebagaimana ditulis dalam kitab ini adalah penetapan adanya neraka jahanam. Ya. Dan ini menunjukkan tidak ada keraguan bahwa itu memang ada, dan sekaligus ya, itu adalah peringatan agar kita betul-betul merasakan ketakutan saat kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ketika perintah Allah, maka hendaknya itu kita kerjakan. Ketika ada larangan Allah, hendaknya itu kita tinggalkan. Di antara memotivasi kita adalah, ingat, ada neraka, ada jahanam, ya, yang sudah Allah siapkan, yang itu sangat mengerikan, sangat dahsyat siksaannya bagi siapa? Bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita semakin takut untuk terjebak melakukan perbuatan maksiat dalam kehidupan dunia ini. Kemudian faedah yang lain, kalimat jahannam, yang ini adalah salah satu nama dari neraka Allah, menggunakan kalimat jahannam yang berasal dari kata al-jahmah, yang artinya kegelapan. Sehingga digambarkan bahwasanya neraka itu keseluruhannya adalah gelap gulita. Ya, kita bayangkan kalau kita berada di satu tempat yang di situ panasnya luar biasa, terus kemudian ya ada sesuatu yang selalu membuat kita tidak nyaman, entah karena banyak duri, entah karena ada binatang atau hewan-hewan berbisa ataupun yang lainnya, maka itu saja kita sudah merasa tersiksa. Akan semakin tersiksa saat panas yang luar biasa, kemudian ada benda-benda yang sangat menyakitkan diri kita atau hewan-hewan berbisa yang bisa mencelakai kita,
ditambah lagi dalam kondisi gelap gulita. Ya, maka gambaran bahwasanya neraka jahanam itu adalah gelap gulita ini semakin menyempurnakan bentuk ancaman siksa bagi mereka yang berani-berani mendustakan hari akhir. Maka seharusnya kita betul-betul merasakan ketakutan itu, dan dalam bentuk realisasi konsekuensi rasa takut itu adalah semakin taat kepada Allah. Perintah Allah semangat kita lakukan sekuat daya upaya kita. Larangan Allah dengan semangat kita berusaha meninggalkannya sejauh-jauhnya. Dan secara umum ini ada dua lagi, kurang lebih sama dengan yang kita sudah sebutkan. Kemudian kita masuk ke ayat ke-64. Ayat 64 semakin menguatkan, menghadirkan rasa takut kepada orang-orang yang dia mendustakan apa yang Allah beritakan berupa kehidupan akhirat. Allah berfirman, "Islauha al-yaum bima kuntum takfurun." Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, inilah neraka jahanam yang dulu kalian mendustakannya, maka apakah cukup hanya seperti itu? Tidak. Apakah hanya cukup ditunjukkan ini dahsyat, kamu harus merasakan kedahsyatan dari siksaan Allah itu sehingga menghadirkan ketakutan yang luar biasa pada orang-orang yang kufur, orang-orang yang mendustakan hari akhir tersebut? Apakah hanya sebatas itu? Tidak. Namun kemudian dikatakan islauha, ya, kamu masuklah ke dalamnya. Islauha, ha di sini kembali kepada jahanam. Al-yaum, pada hari ini. Kenapa dia diperintahkan dan didorong untuk masuk ke dalam neraka jahanam? Bima kuntum takfurun, disebabkan karena dulu kalian mendustakannya, mengingkarinya, tidak mengimaninya. Dan kalimat islauha diantaranya dijelaskan di sini adalah sebuah kalimat perintah yang menunjukkan penghinaan dan perendahan. Kalau seandainya orang yang dihukum misalkan dalam kehidupan dunia, dihukum, kemudian setelah itu, ya, setelah dia diketahui ditetapkan bersalah dan harus dihukum, maka kemudian dia dimasukkan ke dalam tempat penyiksaan misalkan sebagai hukuman bagi dia. Kalau sekedar begitu saja itu belum terlalu menyakitkan. Namun ketika keluar sebuah kalimat perintah dan ini tidak bisa dibantah, kamu masuk ke sana. Bahkan di dalam surah At-Tur tadi digambarkan bagaimana dia berusaha untuk menghindar. Ada di depannya itu neraka yang menjadi ancaman bagi dia, kemudian dia berusaha untuk menghindar, menjauh. Namun pada saat itu langsung didorong dengan dorongan yang sangat kuat, yang sampai akhirnya tidak dia harus terjatuh, tersungkur di dalam neraka jahanam tersebut. Sama sekali tidak bisa menolaknya. Maka kalimat islauha disebutkan di dalam penjelasan dalam kitab ini adalah salah satu bentuk penghinaan dan perendahan. Orang ketika dihukum misalkan dipukul, kemudian ditendang, kemudian bentuk-bentuk siksaan yang lain, itu sudah sangat tersiksa secara fisik. Akan bertambah dirasakan siksaan itu bertambah dahsyat ketika di saat bersamaan dia disiksa dengan fisiknya, kemudian dicaci maki, dilaknat oleh orang-orang yang ada di dekat situ. Kita saja yang fisiknya nggak diapa-apain, tapi begitu orang-orang mengeluarkan kalimat-kalimat jelek, mencaci, melaknat kita, sakitnya itu di sini. Bahkan sakit yang ada di hati itu lebih melekat, lebih sulit untuk dihilangkan daripada sakit yang ada di anggota badan di luar. Maka sekali lagi ayo ikhwah, ini adalah bentuk penghinaan, perendahan yang dengan kondisi seperti itu semakin menguatkan beban rasa siksaan bagi orang-orang yang ingkar kepada hari akhir. Tayyib, barakallahu fikum. Kemudian di antara penjelasan kalimat di dalam ayat ini menggunakan kata-kata bima kuntum takfurun.
dimasukkannya, diperintahkan dia, didorongnya dia, dijebloskannya ke dalam neraka jahanam, itu adalah bima kuntum takfurun, disebabkan karena dulu kalian mengingkarinya. Tayyib. Di antara faedah yang dijelaskan di sini ayolah ikhwah, dengan sebab seseorang mengingkari, akhirnya dia tidak mengamalkan konsekuensinya. Ini yang tadi kita sampaikan. Ya, apakah berhenti hanya sekedar mengingkari? Tidak. Yang lebih buruk lagi dari sebuah pengingkaran terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, khususnya tentang hari kiamat, hari akhirat, adalah dengan tidak adanya keimanan tersebut, dengan sikap penentangan atau kekufuran tersebut, apa yang terjadi? Akhirnya mereka tidak beramal. Maka tampak orang-orang yang perilakunya itu cenderung rusak, menentang perintah Allah, melanggar larangan Allah, maka bisa kita pastikan dalam hatinya sedang ada masalah dengan keimanannya. Mungkin kita juga pernah dengar sebuah hadis yang menjelaskan secara makna, siapa atau tidaklah beriman seseorang yang berzina saat dia melakukan zina. Apa maksudnya? Keimanan seseorang yang melakukan kemaksiatan itu, di saat dia melakukan kemaksiatan itu, keimanannya kehilangan kesempurnaannya. Jadi penjelasannya bukan hilang kemudian kufur, tidak, tetapi dia kehilangan kesempurnaan keimanan, imannya cacat, imannya kropos. Itulah yang menyebabkan seseorang akhirnya berani melakukan maksiat. Ya, dan kita merasakan itu. Kalau jujur kita mau mengatakan, katakan pada diri sendiri, nggak usah kepada orang lain. Hari-hari, setiap hari yang kita lalui, tidaklah kita lalui kecuali senantiasa ada, entah di paginya, entah siangnya, entah petangnya, entah sore, entah malam, kita bermaksiat kepada Allah. Apa itu? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Sehingga ketika dikatakan dinafikan iman pada orang saat dia melakukan maksiat, berzina, mencuri, minum khamr, itu adalah kamalul iman yang dinafikan. Dan itu yang terjadi hampir pada semua kita. Maka ya ikhwan rahimani Allah wa yakum, kalimat bima kuntum takfurun, diancamnya kita dengan neraka Allah dengan sebab kalian dulu mengingkari atau tidak beriman atau kufur, itu maksudnya tidak hanya sekedar pengingkaran dalam hati dan lisannya, namun juga secara otomatis akhirnya dia tidak beramal. Dia tidak melaksanakan perintah Allah, dia tidak meninggalkan larangan Allah. Maka hati-hati dengan apa yang kita lakukan dalam setiap hari yang Allah berikan kesempatan kepada kita. Perintah Allah, apakah kita sambut dengan berusaha melaksanakannya? Larangan Allah, apakah kita sambut dengan berusaha menjauhkan diri darinya? Kalau jawabannya ya, walhamdulillah, berharaplah Allah menetapkan keimanan kepada kita, berharaplah semoga Allah menyelamatkan kita dari ancaman nerakanya. Namun ketika kita temukan diri kita ada perintah Allah, kita enggan, kita malas, bahkan menolak untuk melaksanakannya, wala'iyadzubillah. Atau sebaliknya ada jelas larangan Allah, kita paham itu, nggak ada keraguan itu larangan Allah, namun kita berani melanggarnya, tetap juga mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, maka takutlah kepada Allah. Segeralah kita istighfar dan bertaubat kepada Allah. Jangan sampai dengan sebab perbuatan itu akhirnya Allah menafikan keimanan kita, dan itu menjadikan sebab diancamnya kita dengan neraka Allah wa'iyadzubillah. Maka ya ikhwan rahimani Allah wa iyyakum, hati-hati. Sudah masuk belum? Jam 3 menit. Baik. Untuk semakin melengkapi kalimat bima kuntum takfurun, yaitu seseorang diancam dengan neraka Allah dengan sebab karena dia kufur atau mengingkari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya, maka kita sebutkan ada di dalam Al-Quran di surah Al-Mulk ayat 8 dan 9. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir-hampir neraka itu terpecah, meledak
saking kemarahan yang luar biasa terhadap orang-orang yang bermaksiat, yang kufur kepada Allah, kemudian dihukum masukkan ke dalam neraka. Dan setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir yang dihukum oleh Allah masuk ke dalam neraka, maka para penjaga itu bertanya kepada mereka. Apa pertanyaannya? Alam ya'tikum nadhir. Apa enggak ada datang kepada kalian itu pembawa peringatan yang mengingatkan bahwa nanti di akhirat ada surga neraka, orang yang melakukan kebaikan akan dimasukkan ke surga, orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan dimasukkan ke dalam neraka. Apa belum datang kepada kalian pembawa peringatan? Ya, neraka ini merasa heran, bahkan merasa kesal, bahkan digambarkan hampir-hampir pecah neraka itu, saking luar biasa marahnya neraka itu kepada orang-orang yang berada di dalamnya. Qalu, mereka menjawab, bala qad ja'ana nadhir. Benar, sebetulnya sungguh telah datang kepada kami pemberi peringatan. Namun fakadzabana wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Namun kami justru mendustakannya, tidak mempercayainya. Bahkan kami katakan kepada pemberi peringatan itu, ya, ma nazzalallahu min syai'. Enggak ada yang Allah turunkan itu, enggak ada. Kalian bohong saja. Menolak, mendustakan, tidak menerima peringatan sang pembawa peringatan. Dan yang dimaksud ini adalah para nabi dan rasul, ya. Ayolah ikhwah rahimani Allah wa yakum. Kemudian dikatakan, in antum illa fi dhalalin kabir. Ya sudah, kalau demikian memang kalian ini benar-benar dalam kesesatan yang besar. Maka ya sudah, wajar, memang seharusnya kalian dihukum. Tayyib ayolah ikhwah rahimani Allah wa yakum. Maka hati-hatilah kita, kami sendiri dan kita semua. Peringatan sudah sampai kepada kita. Apakah kita membenarkannya atau mendustakannya? Semuanya akan ada konsekuensinya. Ya, saat peringatan datang berupa perintah, apakah kita sambut dengan bergegas melaksanakannya dengan kesungguhan, dengan sukacita? Apakah ketika datang peringatan berupa larangan kepada kita dari Allah, dari Rasulnya SAW, kemudian kita sambut dengan menahan diri, menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari apa yang dilarang tersebut? Maka ini semuanya, apa yang kita lakukan, konsekuensinya kita akan rasakan nanti di akhirat. Maka hendaknya setiap diri ini untuk senantiasa berhati-hati. Kita sudah tahu ini baik, ikuti. Sudah tahu ini buruk, maksiat, tinggalkan. Kalaupun terpaksa atas kuasa dan kehendak Allah kita terjebak dalam sebuah kesalahan atau dosa dan maksiat, maka segeralah kita ingat Allah, segeralah kita bertaubat minta ampun kepada Allah. Ya, sebagaimana digambarkan sifat muttaqin itu dalam surah Ali Imran di ayat 133 dan seterusnya. Di ayat 135 dijelaskan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, di antara ciri orang bertakwa adalah yang saat dia terjatuh dalam maksiat cepat ingat Allah. Apa maksudnya? Cepat menyadari dan mengakui kesalahannya. Kemudian segera minta ampun kepada Allah dengan keyakinan tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali hanya Allah. Kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia pun berhenti dari kesalahan tersebut, enggak meneruskan, tidak mengulang lagi dalam kondisi dia mengetahuinya. Semoga dengan apa yang kita lakukan seperti itu, ya, datang peringatan kita sambut dengan benar, ya, bukan mendustakannya, kita diselamatkan oleh Allah dari ancaman nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, kita break dulu ya. Apakah azan lanjut atau salat dulu baru lanjut? Salat dulu. Tayyib. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik. Ayat ke-63 dan 64 menegaskan bahwa akibat dari pendustaan, pengingkaran terhadap peringatan yang datang dari Allah dan juga Rasulnya, maka akan dirasakan kepada mereka azab Allah yang pedih. Dan kalimat islauhal yauma bima kuntum takfurun, ya, masuklah kalian hari ini ke dalam neraka bima kuntum takfurun, dengan sebab karena kalian dahulu mengingkarinya. Ini juga mengandung sebuah makna tidak adanya kezaliman di sisi Allah Azza wa Jalla. Hukuman, siksaan, azab yang ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan, yang mengingkari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka itu semata-mata ya adalah sebuah balasan akibat perbuatannya sendiri. Tidak ada kezaliman di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Berikutnya yang sangat penting adalah di ayat 65. Ayyuhal ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Di ayat ke-65 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini, yaitu nanti di hari kiamat, di hari akhirat, kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan juga kaki mereka, memberikan kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Ayyuhal ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ini adalah sebuah khabar yang hak, yang benar di sisi Allah Azza wa Jalla, yang Allah Azza wa Jalla menegaskan kepada kita semua. Pada hari itu, nanti di akhirat, kami, kata Allah, akan tutup mulut mereka, mulut kita. Mulut ini tidak akan bisa berbicara, mulut ini tidak akan bisa membantah atau berargumentasi apapun terhadap apa yang telah Allah tetapkan setelah ditegakkan hisab. Justru sebaliknya, Allah Azza wa Jalla menjadikan tangan dan juga kaki mampu berbicara, memberikan kesaksian terhadap apa yang pernah mereka lakukan, yang pernah kita kerjakan. Dalam satu riwayat dari Ibnu Abi Hatim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, suatu kali kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau tertawa sampai gigi geraham beliau nampak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di antara atau di hadapan para sahabat, "Atadruna mimma adhak?" Tahukah kalian dengan sebab apa aku tertawa? Qulna, maka kami para sahabat pun mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita atau menyampaikan sebuah kabar dan berita yang datang dari Rasulullah SAW itu hak. Ya, sebagaimana kita paham bahwasanya di antara konsekuensi tauhid atau syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita memberikan kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Salah satu konsekuensinya adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan, tidak mendustakan setiap kabar yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan,
min mujadalatil abdi rabbahu yaumal qiyamah, yaitu perdebatan yang terjadi antara seorang hamba dengan Rabb-nya nanti di hari kiamat. Yaqulu, mereka mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, alam tujirni minadh zulmi, bukankah sudah dipastikan aku akan diberikan suatu perlakuan ataupun balasan yang tidak ada kezaliman di dalamnya? Fayaqul, maka Allah pun menjawab, bala, tentu saja tidak ada kezaliman, tentu saja tidak ada kecuali keadilan yang akan ditegakkan. Fayaqul, maka dia mengatakan, la ujizu alayya illa syahidan min nafsi. Apa kata dia? Aku tidak mau diberikan balasan atas semua yang dituduhkan kepadaku dari yang aku melakukannya, illa syahidan min nafsi, kecuali apa? Kecuali adalah aku sendiri yang memberi kesaksian. Apa maksudnya? Dia tidak mau orang lain, pihak lain memberi kesaksian tentang apa yang pernah dia lakukan. Ya, seakan-akan ingin menghindar semua kesaksian dari semua pihak lain, baik itu sama manusia ataupun yang lainnya, termasuk para malaikat. Ya, sehingga kalimatnya dia apa? Aku tak akan menerima kesaksian dari siapapun tentang diriku kecuali kesaksian diriku sendiri. Itu yang diucapkan oleh hamba Allah tersebut. Maka kemudian fayaqul, Allah kemudian mengatakan, kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiban. Ya, maka baiklah, cukuplah bagi diri kalian sendiri di hari ini yang akan menjadi saksi, yang akan melakukan penghisapan, penghitungan terhadap apa yang pernah kamu lakukan. Wabil kiramil katibin syuhudan, dan cukuplah malaikat pencatat amalan yang mulia yang akan menjadi saksinya. Ini digambarkan bahwasanya nanti seorang manusia di hadapan Allah mengatakan seakan-akan itu akan menyelamatkan dirinya, akan melepaskan dari sebuah tuduhan ataupun akibat dari perbuatannya ketika di dunia, dengan cara dia apa? Saya nggak mau orang lain yang memberi kesaksian. Saya nggak mau orang lain yang mengatakan saya berbuat ini, saya berbuat ini, saya berbuat ini. Saya nggak mau. Saya sendiri yang akan memberikan kesaksian atas apa yang aku pernah lakukan. Maka apa kata Allah? Baik, cukup kamu sendiri yang akan menjadi penghitung, yang akan menghisab diri kalian sendiri. Dan akan disaksikan malaikat pencatat amal. Artinya apa? Akan dicocokkan dengan apa yang ada dalam catatan amal di sisi malaikat dari semua perbuatan amalan yang pernah kita lakukan. Kemudian apa yang terjadi? Nabi mengatakan, fayukhtamu ala fi fayuqalu li arkanihi tiqi fatamtiqu bi'amalih. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau Allah kemudian, Nabi kemudian menceritakan, maka dengan kuasa Allah dikuncilah mulutnya. Artinya apa? Gak bisa bicara lagi. Kemudian dikatakan kepada anggota tubuhnya, wahai anggota tubuh, kepada tangan, kepada kaki dan semuanya, berbicaralah kamu. Dijadikan dengan kuasa Allah anggota tubuh yang ketika dalam kehidupan dunia nggak bisa bicara, akhirnya bisa bicara. Maka satu persatu anggota tubuhnya berbicara tentang amal perbuatannya, yang itu semuanya akhirnya justru memberatkan dirinya. Kemudian Allah pun tidak mengacuhkan perkataan anggota-anggota tubuhnya. Allah kemudian berfirman, Allah kemudian mengatakan, jauh sekali amal kalian. Apa maksudnya?
apa yang disampaikan oleh anggota tubuhnya tentang apa yang dilakukan orang tersebut. Jauh sekali amal kalian, perbuatan kalian sesuai dengan kesaksian yang disampaikan anggota tubuhnya dari keridhoanku. Berarti apa? Perbuatan-perbuatan yang justru bertentangan dengan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Padahal kata Allah Azza wa Jalla, tadinya aku ingin membela dosa-dosa kalian. Apa maksudnya? Ayo ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Semula Allah akan menolongnya, semula Allah akan meringankannya dengan kesaksian yang mungkin akan disampaikan oleh Allah melalui para malaikatnya. Namun kemudian sang manusia ini, sang pendosa ini, orang kafir ini justru tidak mau. Dia hanya ingin dirinya sendiri yang memberikan kesaksian. Bayangan dia akan melakukan rekayasa cerita. Apa yang pernah dilakukan dikatakan tidak. Apa yang dia enggak lakukan dia katakan dia sudah mengerjakannya. Seperti itu. Namun dengan kuasa Allah dikunci mulutnya. Justru anggota tubuhnya akhirnya dijadikan dengan kuasa Allah bisa berbicara, kemudian menceritakan semua yang pernah dikerjakan dilakukan oleh orang tersebut. Dan justru dengan apa yang terjadi seperti itu sesuai permintaan dari orang tersebut, akhirnya Allah Azza wa Jalla memutuskan bahwasanya anggota tubuhnya menyampaikan sebuah rekam jejak berupa perbuatan yang sangat jauh dari keridhaan Allah. Apa artinya? Vonis yang jatuh adalah vonis dengan cap perbuatan zalim, perbuatan yang sangat buruk dengan berbagai bentuk dosa maksiat yang dia lakukan. Ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Maka ini adalah satu kondisi yang pasti akan terjadi. Di mana di hari penghitungan awal saat itu Allah Subhanahu wa taala mengunci mulut kita. Sehingga mulut kita tidak akan bisa melakukan pembelaan sama sekali. Dan akan Allah takdirkan, Allah akan jadikan anggota tubuh ini yang akan memberikan kesaksian. Apa yang dilakukan oleh mata? Mata yang akan bercerita. Apa yang dilakukan oleh telinga ini? Telinga ini yang akan memberi kesaksian di hadapan Allah. Apa yang dilakukan oleh tangan kita? Tangan ini yang akan memberikan kesaksian di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang dilakukan oleh kaki kita? Kaki ini pula yang nanti akan menjelaskan sejelas-jelasnya tanpa ada yang terlewat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka ini menjadi satu peringatan yang sangat keras bagi kita semua. Jangan pernah merasa aman. Yang walaupun kita mungkin pandai untuk berkilah, berargumentasi dengan lisan ini, maka saat itu akan dikunci oleh Allah. Dan tidaklah akan dikatakan oleh anggota tubuh ini saat Allah memberikan hak untuk berbicara kecuali kebenaran. Sehingga jangan pernah kita merasa aman saat kita meninggalkan perintah Allah. Jangan pernah kita merasa aman saat kita melanggar larangan Allah. Nas'alullah al-afiyah wal maghfirah. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, seorang mukmin dipanggil nanti di yaumil hisab, di hari kiamat. Kemudian Allah menghamparkan amal perbuatan yang berkaitan dengan dirinya dan dengan Rabb-nya. Maka dia pun mengakui perbuatannya seraya mengatakan, benar ya Rabb, aku memang mengerjakannya. Benar ya Rabb, yang ini pun aku mengerjakannya. Benar ya Rabb, ini pun aku juga melakukannya. Maka kemudian Rabb-nya mengampuni dosa-dosanya dan menutupi dirinya dari dosa-dosa tersebut, sehingga tidak ada satu makhluk pun di muka bumi yang melihat dosa tersebut. Dan kemudian tampaklah segala kebaikannya, dan Allah menghendaki agar semua manusia bisa menyaksikan kebaikannya tersebut. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu melanjutkan perkataan beliau.
Kemudian orang kafir pun dan juga orang munafik dipanggil untuk dihisab. Artinya orang yang berbeda. Orang yang pertama tadi, ketika disebutkan kamu melakukan ini, tidak ada penyangkalan sama sekali. Yang justru dengan pengakuan tersebut, pengakuan atas kesalahan tersebut, akhirnya Allah mengampuninya. Bahkan tidak hanya mengampuni, menyembunyikan, menutupi kesalahan tersebut sehingga tidak ada yang tahu dari makhluk. Yang ditampakkan oleh Allah hanyalah kebaikannya, dan itu atas kehendak Allah. Kemudian didatangkan orang-orang kafir, orang-orang munafik di yaumil hisab. Kemudian Allah menghamparkan amal perbuatannya, namun mereka mengingkarinya. Ya Rabb, demi kemuliaan-Mu, malaikat ini telah mencatat tentang diriku sesuatu yang tidak aku perbuat. Dia menyangkal. Dia tidak mengaku melakukan kesalahan tersebut. Maka malaikat pun berkata kepadanya, bukankah kamu melakukan perbuatan ini di waktu ini, di tempat ini? Tidak, demi kemuliaan-Mu wahai Rabb, aku tidak melakukannya. Tetap saja dia mengingkarinya. Maka saat dia bersikap demikian, maka Allah pun mengunci mulutnya. Abu Musa kembali melanjutkan, aku menduga bahwa yang pertama kali berbicara adalah paha sebelah kanan. Artinya saat dikunci mulutnya, kemudian Allah jadikan anggota tubuhnya bisa berbicara, maka apa kata Abu Musa? Beliau mengatakan, aku menduga bahwa yang pertama kali bisa berbicara adalah paha sebelah kanan. Kemudian beliau mengutipkan sebuah firman Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami, kepada Allah, tangan mereka, dan juga memberi kesaksian kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Ayyuhal ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Maka apa yang digambarkan dalam ayat ke-65 dari surah Yasin ini hendaknya betul-betul selalu kita ingat. Jangan pernah kita meremehkan dari semua bentuk perbuatan, baik itu kebaikan maupun itu perbuatan maksiat. Jangan pernah kita meremehkan dari perbuatan kebaikan karena kita menganggap ini amalan remeh saja. Kemudian kita tidak melakukannya. Selama Allah memberikan kesempatan kita untuk melakukan amal kebaikan dan tidak ada sesuatu yang memalingkan dari perbuatan lain yang juga baik, maka hendaknya kita usahakan melakukannya. Ya, apa contohnya? Banyak. Sesuatu yang baik. Ini nasihat pertama tentu kepada diri kami sendiri. Saat kita berada di masjid, entah sebelum atau sesudahnya dari sholat fardu, kita diajarkan, disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah rawatib. Maka selama tidak ada sesuatu yang memalingkan sehingga kita tidak melakukannya, dan sesuatu yang memalingkan ini adalah suatu kebaikan dalam bentuk yang lain, maka usahakan kita tetap untuk mengamalkannya. Karena itu nanti akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saat kita melakukan kebaikan, maka akan dijadikan itu sebagai kebaikan kita nanti di akhirat. Ataupun bentuk-bentuk yang sifatnya jauh lebih remeh dalam pandangan manusia. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai' wa in talqa akhaka biwajhin talq, atau kama qala Rasulullah SAW. Jangan pernah engkau meremehkan perbuatan atau amal kebaikan sekecil apapun. Walaupun hanya sekedar saat engkau bertemu dengan saudaramu, kemudian engkau tampakkan wajah yang cerah, yang ceria, yang menyenangkan. Yang kadang kita menganggap itu sesuatu yang nggak penting. Ngapain macam orang basa-basi saja? Tidak. Saat kita bertemu saudara kita, kemudian menampakkan wajah kita cerah, walaupun mungkin hati kita sedang merasakan ada beban yang membuat kita sulit untuk tersenyum, namun saat kita usahakan nampak cerah, tampak senyum saat berhadapan dengan saudara kita, itu adalah kebaikan. Jangan remehkan. Apalagi bentuk-bentuk kebaikan yang lain yang lebih besar. Jangan pernah meremehkan. Sebaliknya, jangan pula kita meremehkan perbuatan maksiat sekecil apapun. Ya. Kemudian mengulanginya lagi dengan alasan toh masih ada kesempatan, toh nanti bisa
aku ganti dengan amal kebaikan, toh nanti masih ada kesempatan untuk bertaubat. Tidak, kita tidak pernah tahu. Ya, kita tidak pernah tahu. Dan saat di hadapan Allah Azza wa Jalla semuanya tidak ada yang tertutup tersembunyi, karena semuanya akan terbuka dan tidak ada sedikit pun yang akan tertinggal. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Ya, ketika dihadapkan kepada mereka para pelaku maksiat catatan amal, maka mereka semuanya menyatakan penyesalan yang luar biasa. Duhai, apa kitab ini? Gerangan kitab apa ini? Yang sama sekali di dalamnya tidak ada yang terlewat. Yang kecilnya maupun yang besarnya dari semua yang pernah aku lakukan ketika dalam kehidupan dunia, semuanya tercatat di dalamnya. Tidak ada yang terlewat. Ayo ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Maka hendaknya setiap diri ini berusaha untuk bagaimana agar setiap yang kita lakukan, kita pastikan perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita jauhkan. Karena inilah yang akan menjadikan kunci keselamatan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah yang banyak sebetulnya bisa kita ambil dari ayat 65 dari surah Yasin ini. Ya. Di antaranya kita tambahkan sedikit, tafadhila azzani Allah wa iyyakum. Ya. Beberapa faedah dari ayat ini, yaitu ayat 65 dari surah Yasin. Yang pertama, seperti yang tadi kita sampaikan, di hari kiamat mulut orang-orang kafir akan ditutup. Dan kemudian dijadikan tangan dan kaki mereka berbicara, menceritakan, mengkhabarkan tentang apa yang pernah mereka lakukan ketika dalam kehidupan di dunia. Ya, sehingga semua anggota tubuh pun akan berbicara. Tayyib, barakallahu fikum. Di antara yang menguatkan dalilnya adalah di dalam surah Fussilat di ayat 20, 21, 22. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, yaitu orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, maka pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Waqalu, maka mereka orang-orang yang pendosa itu mengatakan lijuludihim, kepada kulit-kulit mereka, lima syahidum alaina, mengapa kamu menjadi saksi terhadap diriku? Qalu, maka kemudian sang kulit itu pun mengatakan, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Kulit itu pun menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berbicara dan juga telah menjadikan kamu pandai berkata-kata, dan dialah Allah yang menciptakan kamu di kali pertama, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Kemudian dikatakan kepada pendosa tersebut, orang munafik dan orang-orang kafir, wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Maka kemudian dikatakan kepada mereka, kamu sekali-kali tidak akan dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaranmu, penglihatanmu, dan juga kulitmu atas dirimu. Bahkan mungkin kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari yang apa kamu telah atau pernah kamu kerjakan. Ini menguatkan. Ya, kalau sekarang seseorang ketika dalam kehidupan dunia, begitu sudah ibarat disekap gak bisa bicara, maka dia tidak akan bisa memberikan keterangan apapun. Paling-paling hanya memberikan isyarat yang itu bisa ditafsirkan dengan berbagai tafsiran yang berbeda-beda. Ya. Namun ketika di hadapan Allah Azza wa Jalla, Allah takdirkan, Allah jadikan dengan kuasanya, anggota tubuh itu akan memberikan kesaksian. Ya.
Tayyib, barakallahu fikum. Kemudian di antara faedah yang juga bisa kita ambil dari ayat tersebut, ayo ikhwah, perkataan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengungkapkan bahwa yang diperhitungkan pada hari kiamat bukan sekedar amal, namun amal yang diusahakan seseorang, artinya kehendak. Ya. Apa yang diambil, kalimat yang mana? Yaitu dari kalimat bima kanu yaksibun atau bima kanu ya'malun. Karena ada yang beramal namun bukan atas kehendaknya dia sendiri. Sebaliknya ada orang belum beramal tapi dia berkehendak, namun karena terpaksa akhirnya dia tidak melakukannya. Contoh, orang yang dia beramal tapi bukan atas kehendaknya sendiri, maka dalam hal ini tidak akan dihisab. Apa contohnya? Orang berbuka puasa kan haram sebelum waktunya ketika puasa wajib. Kemudian dia berbuka karena lupa. Apakah dia dicatat sebagai perbuatan dosa? Tidak. Bahkan itu dianggap rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana seseorang ketika melakukan kesalahan namun atas dasar bukan kehendaknya, apa? Dipaksa. Atau bukan kehendaknya karena apa? Dalam kondisi tidak sadar, ngigau. Ya, orang berjalan dalam tidur kan mungkin terjadi. Sehingga dia melakukan suatu perbuatan yang itu sebetulnya perbuatan kesalahan, namun karena tidak dilandasi dengan kesengajaan, maka tidak dihukumnya. Sebaliknya, ada orang belum berbuat tapi sudah berkehendak, dan tidaklah yang menghentikan atau membatalkan apa yang dia ingin atau berkehendak untuk melakukannya kecuali karena keterpaksaan, bukan karena berubahnya kehendak itu. Apa contohnya? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dua orang yang saling membunuh, al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh semuanya dihukum, diadab oleh Allah. Sahabat pun bertanya, kalau yang membunuh kami paham wahai Rasulullah, tapi yang terbunuh kok juga diazab? Sebetulnya kata Nabi SAW, kita kutipkan secara makna, kedua-duanya berniat dan berusaha merealisasikan niatan atau kehendaknya untuk membunuh saudaranya. Hanya saja yang satu yang terbunuh itu keduluan. Dia berkehendak namun belum sampai dia membunuh, dan tidaklah dia membatalkan perbuatan membunuh itu kecuali karena terpaksa. Sama seperti orang yang mau berzina, gak jadi berzina gara-gara sudah keburu ditangkap Satpol PP. Ya, orang mau berjudi, ya, misalkan adu ayam, kemudian di situ tentu biasanya ada judinya. Sudah bersiap-siap, sudah mau menggelar acara adu ayam dengan judi tersebut, tiba-tiba sudah digerebek polisi. Maka dia tetap tercatat melakukan maksiat atau kesalahan. Inilah penjelasan dari Ibnu Utsaimin yang semakin membuka ya pemahaman kita tentang apa yang akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian berikutnya ya ikhwah, ada disebutkan bahwasanya ada 10 anggota tubuh yang akan berbicara. Abu Bakar Al-Asam, beliau mengatakan, atau ini adalah perkataan yang disandarkan kepada beliau, bahwa ada 10 anggota tubuh manusia yang akan berbicara di hari kiamat. Yang pertama adalah 2 daun telinga, 2. Kemudian 2 mata kita, kemudian 2 kaki, 2 tangan, kemudian ditambah kulit, kemudian lisan. Ya, ini adalah disandarkan kepada perkataan Abu Bakar Al-Asam. Dan ini ada di dalam tulisan Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid yang ada di dalam catatan ataupun tulisan beliau. Apakah hanya itu yang akan Allah
berikan kuasa untuk berbicara, memberikan kesaksian atas amalan perbuatan dari manusia dalam kehidupan di dunia nanti di yaumil hisab? Tidak. Bahkan bumi pun akan berbicara dan menjadi saksi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, di surah Az-Zalzalah ayat keempat. Di hari itu bumi menceritakan, mengkhabarkan beritanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi? Para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah SAW pun menjelaskan, sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi menjadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, tentang apa yang telah mereka perbuat di muka bumi. Kemudian bumi itu mengatakan, manusia ini telah berbuat begini, telah berbuat begitu, di hari ini, di hari itu. Inilah yang diberitakan oleh bumi di hadapan Allah Azza wa Jalla di yaumil hisab. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan gharib. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan sanad hadis ini dhaif, namun hadis ini punya penguat dalam Al-Kabir karya At-Tabrani, sehingga hadis ini disimpulkan sanadnya hasan sebagaimana kesimpulan dari Asy-Syaikh Salim bin Aid Al-Hilali dalam Bahjatun Nazirin Sarah Riyadhus Shalihin. Masya Allah ya ikhwah, kita mungkin tidak bersama orang lain ketika dalam kesendirian, namun kita tidak pernah lepas dari bumi ini. Dan bumi ini nanti akan berbicara. Bumi ini akan bercerita. Bumi ini akan melaporkan kepada Allah Azza wa Jalla tentang setiap apa yang pernah kita lakukan, walaupun semua orang tidak melihat atau mengetahui apa yang kita lakukan. Ada dua sisi di sini yang harus kita coba terapkan. Ya, walaupun orang lain tidak mengetahui, bumi mengetahui. Dan ini bagian dari bentuk bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang pertama, sisi pertama yang harus kita ambil pelajaran adalah jangan pernah merasa aman dalam kesendirian, kemudian kita bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah merasa tidak penting atau meremehkan perbuatan kebaikan dengan alasan karena kita merasa tidak ada yang melihat kita. Kan ada orang begitu. Ngapain aku berbuat begini, berbuat begini? Gak ada yang apresiasi, gak ada yang muji, gak ada yang memberikan komen baik. Ya, karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan, tersembunyi bagaimanapun dalam kehidupan dunia ini, semuanya akan dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dikuatkan dengan hadis ini, bumi pun akan memberikan kesaksian, akan menceritakannya. Maka di satu sisi jangan pernah merasa aman ketika melakukan maksiat walaupun dalam kesendirian. Dan juga di sisi yang lain jangan pernah merasa remeh ketika melakukan kebaikan hanya karena alasan nggak ada yang mengetahui, nggak ada yang melihat. Justru ayyuhal ikhwah, amalan terbaik, sekali lagi, amalan terbaik itu adalah amalan yang kita sembunyikan, kecuali amalan-amalan yang memang Allah dan Rasulnya syariatkan untuk ditampakkan. Apa yang disyariatkan untuk ditampakkan? Salat jamaah, salat Jumat, salat Id, haji, umrah, apalagi adzan. Jangan pula karena semangat menyembunyikan amalan, akhirnya nggak ada yang mau adzan. Ya, takut sum'ah, takut riya. Tentu tidak. Baik, walaupun tentu amalan yang memang Allah syariatkan untuk ditampakkan di hadapan manusia, itu tentu sisi ujiannya lebih berat. Karena berpotensi kita terkena penyakit riya, dilihat orang, dipuji orang, kita merasa senang. Atau sum'ah, didengar orang, kemudian orang memuji kita, kita merasa senang. Dan juga ujub, bangga diri, memuji diri sendiri. Itu ketika amalan itu ditampakkan. Namun
Ketika kita dengan alasan takut riya, takut sum'ah, kemudian menyembunyikan amalan yang Allah syariatkan memang harus ditampakkan, maka itu kekeliruan besar. Sehingga ada seseorang di antara sahabat dari kawan kami waktu di Jawa, sampai ada yang nggak mau berangkat sholat Jumat karena takut riya. Itu was-was syaitan. Tidak berangkat dia untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, itu jelas-jelas maksiat. Karena dia tidak melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, ibadah salat Jumat bagi laki-laki. Dia nggak ada udzur. Sementara ketakutan dia bahwa dengan dia melakukan ibadah di hadapan manusia, itu ibadah salat Jumat, takut riya, itu baru was-was, belum pasti. Kalaupun ternyata saat dia melakukannya kemudian tak mampu dia mengendalikan dirinya sehingga terjangkiti penyakit riya, minimal gugur kewajiban dari perintah ibadah salat Jumat. Maka dia tertipu dengan apa yang dia lakukan. Ya. Tayyib, barakallahu fikum. Maka dalam hal ini kita juga harus ya bijak, paham bagaimana seharusnya kita mengamalkan. Tayyib, ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa yakum, ayat 65 dan seterusnya dari ayat ke-66 dan seterusnya, ini adalah masih ada kaitannya terkait dengan bagaimana kondisi manusia nanti di yaumil hisab. Ini baru sekilas dari ayat 65 yang kita coba sampaikan, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang semoga Allah mudahkan untuk bisa kita lebih detail mengambil faidah dari ayat-ayat tersebut dari surah Yasin. Semoga Allah bimbing kita, selamatkan dari kesalahpahaman di dalam berusaha memahami kalam Allah. Dan semoga Allah berikan kepahaman yang benar, dan semoga Allah berikan hidayah taufik kita untuk beramal dan istiqomah di atas amalan tersebut. Dan semoga itu menjadi wasilah Allah sampaikan kita kepada keridhaannya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.